Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Coach Johnson Dan saya Dr. Caleb. di Fitter Company Talk. Nah, pembahasan kita kali ini adalah pentingnya serat untuk kesehatan. Bahkan sampai bukan baru-baru ini banyak juga orang yang takut makan serat atau sayur-sayuran atau buah-buahan loh, dokter. Kenapa tuh coach? Nah, katanya bisa membuat penurunan berat badan terhambat. Itu salah satunya. Dan juga memang kalau kita lihat yang masyarakat ya, yang anak-anak muda saat ini cenderung menghindari sayur. Sebenarnya seberapa penting sih fungsi serat untuk kesehatan kita? Penting sekali ya coach ya. Penting sekali ya. Penting sekali. Ya, luar biasa ya, sampai banyak banget yang takut akan makan sayur dan buah gitu loh. Ya. Jadi memang itu sudah kebanyakan ya karena bawaan dari didikan dari rumah, sehingga mereka jadinya tidak terbiasa makan sayur dan buah. Nah, ngomong-ngomong tentang sayur dan buah, kandungan yang paling utama yang akan kita dapatkan dari mengonsumsinya adalah serat. Ya. Serat sendiri ada serat larut dan serat tidak larut. Nah, kalau misalnya seseorang nih seringkali atau tidak pernah mengonsumsi sayur dan buah, otomatis akan kekurangan serat. Betul. Dokter ya. Nah, secara kedokteran sendiri, kira-kira apa efek samping dari kekurangan serat dalam jangka panjang? Ya. Kekurangan serat jangankan jangka panjang, jangka pendek aja pun ya. Pendek aja ada Jangka pendek masalah. udah ada. Ya kita buang air besar menjadi lebih sulit. Lebih keras gitu ya. Karena kan serat kita tahu menyerap air ya. Menyerap air sehingga membuat kotoran kita lebih konsistensinya lebih lunak. Ini akan memudahkan. Apalagi misalnya kalau teman-teman ada yang gangguan konstipasi ya. Jadi itu kemudian ada hemoroid. Nah, ya. Itu gangguan konstipasi dan hemoroid itu sendiri sebabnya karena Konstipasi itu keras ya. Jadi fesesnya keras. fesesnya keras, Nah, jadi susah untuk keluar. Untuk keluar susah, jadi lebih mengeden seperti itu. Jadinya bisa jadi ada hemoroid salah satunya. Oke, hemoroid Wasir bisa, gitu ya. Wasir. Wasir. Hemoroid bisa dijelaskan mekanismenya bisa terjadi. Ya, karena itu kan mengeden ya, mengeden. Jadi ada pembuluh darah. Sebenarnya hemoroid itu adalah pembuluh darah. Jadi Oke. hemoroid itu ada hemoroid yang di luar, ada yang di dalam. Kalau yang di dalam ini kita nggak berbicara masalah ini ya. Yang biasa wasiran itu hemoroid yang di luar. Nah, pembuluh darah yang bagian luar. Karena mengeden, jadi kan kayak kita kontraksi aja sih, coach. Seperti itu. Oke. Kalau 1-2 kali sih nggak apa-apa. Iya, Tapi kalau kalau konstipasi terus-terusan- terus-terusan, dia kan jadinya jadi bulging juga. Jadi apa ya namanya? Muncul gitu ya. Jadi Nah, bisa makanya sakit sampai juga harus dioperasi katanya. kalau yang sudah semakin parah. Oke. Itu sebabnya karena satu kurang serat, dua mungkin kurang cairan juga ya. Betul, serat sama cairan itu harus berbarengan kan. Oke, jadi makan sayur aja kebanyakan, kurang minum juga bisa bikin konstipasi. Nggak guna juga. Minum banyak tapi kurang serat sama aja ya? Sama aja. Ya kalau direkomendasikan sih sebenarnya asupan serat itu nggak terlalu besar ya. Sekitar kalau misalnya timbangan buah dan sayur itu cuma 500 sampai 600 gram dari buah atau sayur. Ya. Sebenarnya ringan sekali. Ringan. Nah, kalau untuk dari seratnya sendiri cuma 25 sampai 30 gram atau sekitar kalau nggak salah 10 sampai 15 per 1000 kalori, teman-teman. Jadi sebenarnya nggak terlalu besar ya. Tapi sayangnya karena tidak terbiasa makan sayur, jadi seratnya sendiri kekurangan jadinya. Betul. Nah, tadi kan kita bicara tentang konstipasi, itu bahayanya konstipasi. Selain itu ada lagi nggak kira-kira hemoroid, konstipasi, mungkin ada ususnya? Karena saya pernah mendengar yang namanya kanker usus. Itu Ya, kenapa sih? kanker usus juga bisa ya. Jadi kurang serat gitu. Karena kita tahu ya sehari-hari kita, apalagi semakin sekarang kita makan tuh udah semakin sembarangan mungkin ya. Apa aja dimakan Iya, gitu iya, ya. iya. Bahan-bahan yang sifatnya karsinogenik. Nah, karsinogenik itu artinya ya bahan-bahan yang bersifat bisa memicu kanker. Ya, misalnya bahan-bahan yang kayak digoreng, dibakar ya, gosong-gosongnya seperti itu kan kita makan ya, enak kayak sate gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa menimbulkan kanker. Nah, serat fungsinya ialah untuk istilahnya mungkin tanda kutip detox istilahnya, tanda kutip Membersihkan, ya, ya. membersihkan. Jadi bersama-sama karena serat bersama-sama dengan air mengikat. Nah, kita tahu ya kalau air Seperti ya, yang di serat air kan larut ya. membersihkan juga ya. Jadi bersama-sama dibuang. Nah, dibuangnya ini akhirnya mengurangi risiko radang ya, radang dari usus di dalam usus. Nah, radang ini sebenarnya kalau semakin terlalu sering radang Ya. nggak bagus. Nah, makanya bisa jadi kanker sebenarnya salah satunya. Salah satu senarionya ya. Iya.
Jadi sebenarnya yang perlu teman-teman ketahui juga dengan cukup mengonsumsi serat itu, contohnya seperti serat larut ya yang ada di buah-buahan, kemudian ada di oatmeal juga, itu membantu menciptakan suatu gel atau yang seperti lendir lah kalau kita sebutnya ya. Dan itu akan membersihkan usus dari sisa-sisa hasil metabolisme, dari molekul-molekul yang tidak penting atau yang memang sebenarnya harus dikeluarkan oleh tubuh. Betul. Makanya tadi Dr. Caleb sebutnya detoksifikasi ya. Nah, sedangkan untuk serat tidak larut sendiri itu akan menambahkan massa atau menambahkan jumlah dari fesesnya sehingga tidak sampai mencret gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali sih manfaat dari serat teman-teman. Nah, saya juga pernah mempelajari bahwa ada yang namanya probiotik. Bisa nggak dijelaskan sedikit sebenarnya dari ilmu kedokteran sendiri fungsi dari probiotik yang ada terkandung di dalam sistem pencernaan kita itu apa sih? Ya, kan kalau kita ngomong biotik ya itu ada yang ya kan ada probiotik, bahkan sekarang ada yang postbiotik. Postbiotik juga apa lagi itu? Oke lah itu nanti lah ya, belum terlalu populer ya. Ada yang prebiotik. Prebiotik ini lebih sifatnya jadi bahan-bahan makanan yang bisa berfungsi baik kepada pencernaan. Berfungsi baiknya itu sebenarnya kepada bakteri. Jadi kalau pernah dengar teman-teman ada bakteri jahat, bakteri baik ya di dalam usus kita. Ya, Lactobacillus. Iya, salah satunya. Nah, itu prebiotik adalah makanannya mereka gitu ya. Untuk istilahnya menyuburkan mereka. Mereka adalah namanya probiotik. Ya, itu ada hubungannya nggak? Biasanya kan kalau misalnya orang dikasih antibiotik itu dikasih juga tuh suplemen. Ya, betul. Probiotik itu. Betul coach. Iya. Jadi sebenarnya kalau antibiotik yang kita minum ya, itu apalagi antibiotiknya sifatnya general, itu akan membunuh seluruh bakteri. Nggak hanya bakteri yang tanda kutip yang jahat yang sedang membuat kita demam gitu, tapi bakteri-bakteri usus dibersihin semua tuh. Nggak pandang bulu Nggak ya. pandang bulu, dibom. Ya satu sisi bagus sih, yang jeleknya mati ya, tapi yang baiknya juga mati juga gitu. Oleh karena itu harus diisi ulang. Itu sebenarnya kenapa sih kalau disakit kasih antibiotik, ada juga dokter juga berikan probiotik seperti itu coach. Ada kapsul, ada banyak ya jenis-jenisnya ya. Iya, ada bentuknya padat, ada bentuknya cair ya. Iya. Kita sebutnya dengan singbiotik itu ya. Jadi sekalian sama makanannya itu biasanya ya. Oke, betapa pentingnya nih teman-teman manfaat dari serat sendiri. Selain itu, kalau misalnya yang saya pelajari juga itu dapat meningkatkan rasa kenyang juga. Betul. Ya kan, jadi perutnya rasanya penuh. Kalau misalnya kurang sayur, jadinya lapar terus bawaannya kan bisa juga ya. Jadi kalau saya sih bisa mengatakan bahwa serat itu adalah bagian dari good diet, dari pola makan yang sehat gitu loh. Jadi sesehat apapun pola makan seseorang tanpa adanya sayur dan buah atau serat itu belum bisa dibilang cukup. Belum menjadi diet seimbang. Iya, belum diet seimbang ya. Makanya walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, jangan remehkan manfaat dari serat. Ada penutup untuk pembahasan serat hari ini? Serat kan juga sebenarnya untuk weight management itu baik coach ya kan. Karena kita tahu dia bikin kenyang ya. Bikin kenyang kan kalau orang-orang yang weight problem biasa lapar ya, pengennya ngemil terus. Nah, makan serat. Nah, ini akan membantu lebih kenyang gitu. Apalagi serat-serat yang bikin masanya banyak ya, sayur-sayuran ya terutama ya. Tapi dressingnya hati-hati. Hati-hati, betul kalau salad ya. Salad satu piring, dressingnya banyak banget kan sampai udah nih makan mayones pakai sayur atau sayur pakai mayones ini. Tinggi juga kalori, tapi sebenarnya bagus sih coach. Maksudnya dia kan mayones lemak ya coach ya. Jadi lebih kenyang juga sebenarnya dibanding kalau yang sugary. Penggunaannya biasanya berlebihan. Boleh lah ya dressing lemak seperti olive oil ya kan untuk salad. Kalaupun mau pakai mayones atau Caesar itu kan bisa dikasih cuman di spread aja gitu loh. Jangan sampai diaduk-aduk sampai sama saladnya juga. Tapi enak coach. Ya yang penting jangan lupa mengonsumsi sayur dan buah untuk memperoleh manfaat dari serat. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Caleb dan saya tadi, bahwa serat adalah bagian dari healthy eating atau pola makan yang baik. Ada penutup, dokter? Cukup ya. Nah kalau dari saya sendiri, jangan sampai kekurangan makan serat karena ya itu tadi sudah dijelaskan manfaatnya luar biasa. Jangan lagi takut makan buah dan sayur. Sampai jumpa di episode berikutnya.